saya ada tuduhan kriminal di Hong Kong telah membawa uang majikan sebesar 15.000. Nah, saya nggak pernah mencuri, Miss. Tapi saya karena panik, saya nggak bisa ngejelasin sama majikan saya bahwa saya bisa ada tanda bukti. Saya baru ingat malam ini kalau saya masih simpan transferan sama chat WA dari majikanku itu, Miss. Saya masih bisa. Kalau saya mencuri, kenapa ditransfer uang itu? Bukan apa namanya, itu kan saat gajian loh, Miss, ngasihnya itu saat saya gajian bulan Agustus yang lalu. Itu lewat transferan uangnya. Iya kan, Miss? Aku ingat kamu yang dulu podcast sama aku ngomong transfer. Kalau kamu kabur ke Mako itu kan? Iya. Kamu bilang nggak cari majikan, nah kenapa cari majikan? Kan saya Mako tuh telepon saya itu kan udah ke Mako tuh. Iya, saya cari majikan, saya mau kerja, Miss. Jadi saya udah dapat majikan. Nah, setelah majikan mau sama saya sikung 1 hari, majikan langsung terima saya dan dia mau urus maksudnya kontrak kerjanya, tapi ternyata nggak bisa turun karena apa? Saya udah terupdate di internet kalau saya tuduhan mencuri. Padahal saya kan nggak mencuri, Miss. Nah, kan seperti yang saya katakan itu, kamu harus ngomong baik-baik. Kenapa kamu kayak gitu? Paham nggak maksud saya? Iya, tapi kenapa urusannya di Makau ini? Kenapa harus terlibat juga? Saya nggak bisa kerja di Makau, Miss. Kenapa? Ya, padahal kan masalah saya di Hong Kong. Miss Yuni selalu bilang, Hong Kong, Makau, Cina kan satu, sayang. Mereka kan satu keluarga. Karena itu aku selalu bilang kalau kalian melakukan kejahatan di Hong Kong, jangan kira Mako nggak tahu. Jangan kira Cina nggak tahu, kan mereka satu keluarga. Tapi saya punya tanda bukti, saya nggak mencuri, Miss. Saya punya tanda bukti. Kalau saya nggak mencuri, uang itu majikanku sendiri yang ditransfer. Dan saya masih simpan tanda transferannya dan juga chatting WhatsApp sama majikanku itu saat saya terima uangnya. Ya, karena kenapa kamu kabur, sayang? Kan kemarin saya juga menanyakan nama kamu. Jangan kabur. Saya takut, Miss. Ya, sekarang Miss Yuni selalu bilang, ada apa-apa itu jangan kabur, sayang. Ada apa-apa itu diselesaikan baik-baik. Miss Yuni selalu bilang itu kan. Kan Miss Yuni kemarin bilang jangan kabur. Kenapa kamu harus kabur? Nah, kalau kamu kabur aja itu nggak masalah, cari majikan. Benar nggak? Kalau kamu kabur ke Singapura, kabur ke Indonesia, mungkin nggak ada masalah. Kabur ke Makau, itu saudaranya, Mak. Hong Kong, Makau, Cina itu satu saudara, sayang. Saya nggak ngerti, Miss. Oke. Jadi kalau nggak bisa nih, kira-kira kamu pulang Indonesia ditangkap apa enggak? Ini pertanyaannya nih. Kamu sudah nggak bisa nih ke Makau. Otomatis kamu sudah tahu nih nggak bisa ke Hong Kong pastinya 100%. Ngerti nggak, sayang? Iya. Makanya Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang, Miss? Ya kamu harus pulang dong, sayang. Karena gini loh, sayang. Kalau kamu nggak kabur dari majikan kan harusnya ngomong baik-baik. Kan kamu keluar baik-baik ngasih notis. Kan aku sudah bilang ngasih notis ke majikan. Kan sudah saya bilang nih, saya udah pernah kasih notis ke majikan. Kenapa saya kabur itu? Majikan merobek-robek surat notis saya. Notis kan ada 2 tuh. Kemarin kan aku bilang, Tondo, kenapa kamu nggak lihat Lam Cheng Chong? Kamu masih belum 2 tahun di sini. Otomatis kamu nggak ada pengalaman. Kan harusnya kamu kirim ke imigrasi juga kirim ke majikan. Majikan mana yang nggak marah, Dok? Paham nggak maksudku? Kamu juga harus tahu. Kamu ambil uang orang. Kalau kamu tidak mau mengembalikan 15.000, ya jangan kabur. Kalau kamu ambil 15.000, berarti kamu udah mau kerja sama dia 2 tahun. Tapi kan nggak ada perjanjian, Miss. Nggak ada perjanjian seumpamanya kalau dia bilang. Sebentar. Miss Yuni nggak bela kamu, nggak bela majikan. Saya nggak kenal majikan. Secara logika, kamu mau uang dia tapi nggak mau bekerja sama dia. Masuk di akal nggak ya? Tapi kan itu udah 7 bulan, udah berapa bulan yang lalu, Miss. Itu kan bulan 7 kemarin ditransfernya. Sedangkan saya bermasalahnya setelah uang ditransfer itu. Saya mau kan saya sudah bilang, Miss, ya. Saya mau bertahan di situ sampai saya finish kontrak. Tapi majikan itu semakin hari semakin menjadi marah terus sama saya. Dok.
Kamu harus paham, ini Hong Kong sayang, ini Hong Kong. Kamu berani menerima uang, kamu berani menerima resikonya sayang. Saya Miss, kalau saya dikasih perjanjian, kamu terima uang ini tapi dengan satu syarat. Itu kan enggak Miss. Kalau saya ada perjanjian gini, seumpamanya majikan kasih janji, kalau saya mau kasih kamu uang sekian, tapi dengan satu syarat, kamu harus kamu harus kerja di saya sampai finish kontrak. Mungkin saya pikir Miss, saya nggak akan mau terima uang itu. Iku kan karpe Ya. majikan kan memang mengikat. Kan karpe majikan memang mengikat kamu sayang. Ini cara majikan sayang. Ngerti nggak? Kenapa dengan sepertinya saya kayak gini nih, saya bingung Miss, bener aja. Karena saya nggak pernah minta. Nah kalau Ngerti, tapi dia, kan kamu nggak boleh kabur sayang. Kamu kan nggak boleh kabur. Seperti yang aku jelaskan tadi. Karena kamu kabur, coba kamu ngasih surat disobek, kamu kasih imigrasi 1, kasih agent 1, selesai urusannya. Kenapa kamu harus kabur? Kenapa kamu libur kabur? Itu pertanyaannya. Dan kamu ngomong sama majikan libur. Kan majikan pasti menduganya kamu ke Makau. Dia kirim surat ke Makau, ke imigrasi Makau, kan kelar hidupmu sayang. Ngerti nggak? Bisa gila. Tapi bisa nggak Miss kalau saya menjelaskan ke imigrasi kalau saya tidak mencuri itu? Ya itu hak kamu sayang, tapi diterima apa enggaknya kan juga ya imigrasi sana. Boleh dong kamu ngomong sama majikan kamu, tapi diterima apa enggaknya kan tergantung dari pemerintah Makau sana. Apakah percaya dengan omonganmu atau tidak? Tapi kan saya punya buktinya Miss. Loh, Kalau saya nggak silakan fight loh, Dok. Silakan beradu argumentasi sama mereka loh, Dok. Tapi ingat kekuatan majikan punya uang. Lepaskan mereka akan berhenti. Karena nyata-nyata kamu tanda tangan ngambil uangnya 15.000. Sekali lagi. Saya nggak tanda, Miss. Saya nggak tanda tangan, Miss. Saya nggak ada tanda tangan apapun. Saya hanya terima gaji 15.000. Saat gajian saya terima uang 15.000 dan saya tanya sama majikan, kenapa gaji saya besar sekali, Mem? Dia bilang, saya suka kamu kerja di sini, udah capek ngurus anak saya 5, jadi saya nggak apa-apa dong kasih kamu bonus. Tapi kan karena saya ngerasa, ya memang saya capek banget tiap hari kerja dimarah-marahin, majikan ngasih bonus, ya saya terima lah, Miss. Kalau majikan bilang kamu harus, iya, tapi kamu ingat ya, ini uang nggak cuma-cuma loh saya kasih kamu harus nepatin sampai kamu finish kontrak. Mungkin saya nggak akan terima, Miss, nggak akan terima gaji itu. Saya paham karena kamu, saya sayang. tahu. Saya paham kamu sayang. Tapi kan majikan tidak bisa bicara dengan kamu lebih banyak dong. Makanya majikan punya alasan sendiri. Saya sama majikan. Saya kalau kamu mau nerima uang itu dengan konsekuensi. Konsekuensinya nggak mungkin dikasih uang gratis ya sayang. Konsekuensinya pasti ada. Kamu ke Makau. Tapi dia nggak ada ngomong harus ada konsekuensinya. Kalau dia ngomong, Dok, common sense. Walaupun dia nggak ngomong, common sense. Tidak mungkin uang itu cuma kamu nggak dikasihkan ke kamu. Paham nggak maksudku common sense? Orang yang sudah bekerja 6 tahun belum tentu dia mendapatkan uang sebanyak itu. Dan kamu belum 1 tahun kamu mendapatkan uang bonus 15.000. 5.000-nya itu sama gaji saya, Miss. Nah iya, makanya 10.000. Common sense aja. Anak yang sudah bekerja 10 tahun nggak dapat itu, 10 tahun, 6 tahun nggak dapat itu saya. Banyak loh. Banyak. Gajimu masih baru, kamu dapat 5.000. Ngerti nggak maksud saya? Loudspeaker, I want to work. Aku sangat paham keadaanmu sayang. Aku paham banget. Tapi sekali lagi, Hong Kong, Makau, Cina itu satu keluarga mereka. Karena mereka mungkin tahu kamu ke Makau. Karena kalian pasti tahu. Kalau nggak ke Makau, ke Cina. Ke Hong Kong kamu pasti nggak bisa. Karena majikan pasti mengirimkan surat ke imigrasi Hong Kong. Nah ternyata dia juga mengirimkan ke Makau. Mungkin juga dia mengirimkan ke Cina.
Jadi saat ada KTP kamu, paspor kamu, mereka mengetahuinya. Ngerti nggak? Saat dicek udah nggak bisa, sayang. Jadi ini adalah negara Cina. Ini adalah hak mereka dong. Kalau hari ini kamu menipu, dalam persepsi mereka ya, saya nggak bilang kamu menipu ya. Dalam persepsi mereka bahwa aku ngambil kamu mahal-mahal, aku ngasih kamu gaji begitu tinggi, aku kasih bonus, kamu pun masih kabur, dan kamu akan memperlakukan orang-orang lain seperti itu. Itu kan pandangan mereka. Walau saya tahu kamu tidak. Tapi boleh dong orang-orang Cina berpikir seperti itu, sayang. Benar nggak? Saya nggak tahu maji kamu loh. Saya nggak bela maji kamu loh. Saya nggak bela kamu loh. Saya nggak bela siapa-siapa ya. Positif ini yang pinggiran sini sudah positif. Jadi apa yang perlu kamu lakukan ya pulang Indonesia, sayang. Karena Dek Mako itu nggak bisa kaburan, tanyain teman-temanmu. Dek Mako itu nggak bisa kabur, sayang. Bener nggak? Iya benar, Miss. Di Hong Kong masih ada harapan kamu pingin di sini, tinggal di sini, atau apa yang namanya paperan atau apapun itu namanya, masih ada harapan untuk tinggal di sini. Dek Mako selesai, sayang. Kalaupun kamu Tapi seandainya gini loh, kenapa, Miss, kenapa, sayang? itu namanya nggak bisa dibersihin. Kan dia ada bukti kalau bukti transferan. Gini loh, we can prove, right? Kita bisa membuktikan kalau dia tidak stole the money. Yeah, but did you have time to approve it? Did you think employer will just let you go just easy like this? But it's really her take the money. No matter what, her get the money. And her run away. Ingat, dia kabur. Kalau dia ngebreak, walaupun dirobek-robek ada bukti dia ngebreak, majikan tidak mengizinkan 1 bulan notis, itu majikan yang salah. Itu majikan yang salah. Tapi dia kabur. Belum jangka waktunya dia kabur. Salahnya di situ. Ngerti nggak? Dia ngasih 1 month notice dan 1 bulan ke depan dia pergi, itu nggak salah. Karena dia ngasih 1 month notice. Ngasih 1 month notice disobek dan dia kabur, itu salah. Dalam peraturan. No, tapi kalau majikan hukum kita, bagaimana saya bisa bertahan di situ? Jalan satu-satunya saya menyelamatkan diri saya. Oke, kamu kabur kan bisa ke agent, Dok. Kamu bisa agent. Bisa ke kantor polisi. Bisa ke kantor polisi. Bisa visum. Bisa didampingi. Aku nggak minta duit sama kamu aja lu. Nggak minta makan sama kamu aja lu. Paham nggak? Kalau kamu dipukul, approve it. Approve it. Datang ke kantor polisi, laporkan. Paham nggak, sayang? So we can make the clear the name in immigration. How you can name? You can do it, but you need to spend a lot of time. You can do it. Oh my God. You can do it, but the problem you need a proof, and then the immigration will let you go. But if not, how you explain everything? Step by step that you run away, go to Macau? Did you will explain that you run away? Bagaimana kamu bersihkan namamu sementara kamu lari, kabur? Oke, kalau kamu menepati janjimu 1 bulan notis, majikan merobek-robek, saya pergi tapi majikan tidak mengizinkan, kamu bisa membersihkan namamu. Tapi masalahnya kamu tidak menyelesaikan kontrakmu saat kamu notis dan kamu kabur ke Macau. Bagaimana kamu bisa membersihkan? But she tell me she abuse from the employer. Approve it. Abuse. How can you run away? Go to police station. Approve it. Mbak, siapapun boleh ngomong aku dipukul majikan loh. Ada buktinya nggak? Miss, she do mistake because they make agreement 1 month after she give the notice. 1 month you can let the employer let them go, but she run away before 1 month. Yeah, because her not yet done the 1 month notice, so that's the problem. The point is the mistake from my friends is Run away. not follow the agreement. Not follow the rule. Not Yeah. follow the rule. Why the employer punish her like this? Yeah. So if her really abusing for the employer, her can report to police with
you can tell the police whatever. But the problem why you run away. You don't have any problem with the employer. If you really get her from employer, go to police station. Nggak mungkin polisi nggak bantu. They can visum, right? Ya. Tapi sekarang siapa yang percaya? Siapapun boleh mengatakan memukul dia, menyakar dia. Tapi buktinya mana, sayang? Kita cuma ada visumnya. Mendengarkan posisi dia. Kamu yakin dia dipukul? Kan kita nggak tahu. Kita bisa memberikan asumsi praduga tak bersalah dong. Kamu yakin? Kamu yakin? Saya percaya sama mbaknya. Tapi bagaimana dengan posisi majikan? Belum tentu bisa mempercayai tanpa ada bukti yang konkret. Betul. Saya percaya dengan apa yang dikatakan mbaknya. Tapi polisi sama mahkamah percaya nggak dengan apa yang dia katakan? Bener nggak? Ya. Saya percaya, wong saya lihat banyak orang dipukul sama majikan kok. Saya percaya. Pertanyaannya polisi percaya nggak? I don't think so. Lah, imigrasi percaya nggak? Without approve. Lehoi ko nga ma, Jete. Iya. Lehoi ma to son lei à? Nhập kinh chỉ son lei à? Kinh trả son lei à? 所以你俾人打咪投訴咯？你點解走路咧？啱唔啱啊？你可以投訴㗎，但係你唔可以走路㗎嘛。你可以報警嘅，點解你走路啊？ Where is it, your friend? Paham nggak, sayang? Jadi kesalahan kamu adalah kabur. Dan saya sudah katakan Hong Kong, Macau, Cina itu satu saudara. Dan apa yang kamu bisa lakukan sekarang adalah ya apa ya? Ya keluar dari Macau, karena di Macau nggak bisa overstay, sayang. Benar nggak? Even we try to clear the name, cannot, because we cannot prove anything. Of money, the employer send the money, but the proof what the employer said for her, right? Karena itu kan saya selalu katakan jangan berpikir terburu-buru, selesaikan dulu. Karena kalau kamu masih ada harapan pingin bekerja, harus berhati-hati di dalam segala hal. Benar nggak? Bisa dipahami? Halo? Halo? Nggak ada orang. Halo? Suaramu hilang-hilang ya? Iya. Oke, saya nggak tahu apa yang terjadi. Intinya adalah apapun yang dia katakan saya tidak tahu ya. Tapi sekali lagi saya tidak membela siapapun. Tapi saya ingin berkata bahwa hati-hati. Hong Kong, Macau, Cina adalah satu keluarga. Jadi jangan pernah menyalahi aturan. Jadi saya cuma meminta buat kalian semua untuk berhati-hati di dalam segala hal, segala tindakan ya. Karena Miss Judy tidak ingin kalian merasakan apa yang orang lain rasakan seperti ini. Ini adalah sebagai contoh ya Mbak ya. Kenapa Miss Judy selalu katakan berbagi informasi, berbagi ilmu, ini sebagai contoh nih. Kalau kalian kabur, ini loh yang akan terjadi. Kalau kalian kabur, ini loh yang akan terjadi. Kenapa Miss Yuni sangat cerewet sekali. Nah, sekarang nih majikannya juga menghubungi imigrasi Macau. Apa yang terjadi? Jadi buat kalian semua jangan berpikir kabur terus lari ke Macau. Jangan pernah berpikir seperti itu, teman-teman. Ini mengingatkan ya, karena ada kejadian berdasarkan kejadian. Jadi jangan dikatakan bahwa saya membela majikan. Saya nggak kenal majikannya. Saya nggak tahu majikannya. Ini bukan berbasis bisnis. Saya tidak membela majikan. Saya membela kalian. Tapi masalahnya kalau kalian salah, nggak boleh dong saya katakan bahwa kalian itu benar. Jadi nggak boleh saya menyatakan bahwa kalian itu benar. Sementara kalian nyata-nyata melakukan kesalahan.
Kabur ke Makau bukan solusi. Kabur ke Makau bukan solusi. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.